Pernahkah kamu terbangun dari mimpi yang begitu nyata hingga kamu butuh waktu untuk menyadari kalau itu hanyalah mimpi? Dalam sekejap, dunia terasa begitu hidup, penuh warna, penuh emosi, lalu menghilang begitu saja saat mata terbuka. Mengapa otak menciptakan realitas semu yang begitu detail di saat tubuh justru terlelap? Pertanyaan ini telah memikat ilmuwan selama berabad-abad. Dan kini neuroscience mulai membuka tabir tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik layar kesadaran kita saat tidur dan bermimpi. Tidur bukan keadaan pasif seperti yang dulu diperkirakan. Justru di saat tubuh beristirahat, otak kita bekerja keras. Ia tidak mati, melainkan berubah frekuensi, berpindah dari gelombang cepat penuh kewaspadaan menjadi ritme lambat yang menenangkan. Pada fase tertentu, bagian otak yang memproses emosi, memori, dan imajinasi menjadi sangat aktif, seolah sedang memutar film dengan jutaan adegan yang pernah kita alami, gabungan antara nyata dan khayal. Disitulah mimpi lahir. Bayangkan otak seperti sutradara yang bekerja di ruang gelap. Ia mengambil potongan pengalaman, emosi yang belum selesai, bahkan hal-hal sepele yang pernah kita lihat sekilas, lalu merangkainya menjadi cerita acak yang seringkali terasa aneh tapi bermakna. Setiap kali kita bermimpi, otak sedang menulis ulang sebagian kecil dari hidup kita, mencoba memahami, memperbaiki, atau menenangkan hal-hal yang tidak bisa diselesaikan saat terjaga. Mimpi adalah cara otak berbicara dalam bahasa simbol dan metafora. Bagi sebagian orang, mimpi bisa menjadi tempat pelarian, ruang di mana mereka bisa terbang, bertemu orang yang sudah tiada, atau menghadapi ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Namun bagi neuroscience, mimpi adalah bukti betapa kompleksnya otak manusia. Ia bukan hanya mesin berpikir, tapi juga pencipta dunia batin yang tak terbatas. Saat tidur, kita tidak kehilangan kesadaran, melainkan berpindah ke bentuk kesadaran lain yang lebih halus dan dalam. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi pada otak saat kita bermimpi? Mengapa beberapa mimpi terasa nyata, sementara yang lain kabur dan cepat hilang? Dan apakah mimpi memiliki fungsi tertentu bagi kesehatan mental kita? Untuk menjawabnya, kita harus melihat lebih dalam ke fase-fase tidur, ke aktivitas listrik otak, dan ke misteri yang selama ini tersembunyi di balik kelopak mata tertutup. Tidur adalah salah satu proses biologis paling kompleks yang dimiliki manusia. Saat tubuh tampak diam, otak justru mengalami perjalanan yang luar biasa aktif. Ia melewati beberapa fase, mulai dari gelombang lambat yang tenang hingga fase cepat yang disebut REM, Rapid Eye Movement. Pada fase REM inilah mimpi paling sering terjadi. Aktivitas listrik otak melonjak hampir seperti ketika kita terjaga, mata bergerak cepat di balik kelopak, dan tubuh memasuki keadaan unik, di mana otot-otot lumpuh sementara agar kita tidak bertindak sesuai mimpi. Di momen inilah otak menulis kisahnya sendiri. Selama fase REM, bagian otak yang bertanggung jawab atas emosi, memori, dan visual menjadi sangat aktif. Amigdala dan hipokampus memainkan peran besar di sini. Amigdala mengatur perasaan, sementara hipokampus memproses ingatan. Itulah sebabnya mimpi seringkali terasa sangat emosional dan penuh simbol. Kadang kita bermimpi tentang sesuatu yang tidak masuk akal, namun perasaan di dalamnya terasa nyata. Dalam bahasa otak, mimpi adalah kombinasi antara kenangan masa lalu, emosi yang belum terselesaikan, dan kreativitas yang tak terbatas. Namun yang menarik, bagian otak yang biasanya memegang kendali logika, yaitu korteks prefrontal, justru beristirahat selama mimpi. Inilah alasan mengapa di dunia mimpi tidak ada batas antara logika dan fantasi. Kita bisa berbicara dengan orang yang sudah meninggal, terbang di langit, atau berjalan di laut tanpa merasa aneh sedikit pun. Otak tidak sedang berbohong, ia hanya membiarkan imajinasi mengambil alih panggung, tanpa intervensi rasional. Mimpi memberi kita ruang untuk melihat sisi lain dari pikiran, sisi yang biasanya tersembunyi saat terjaga. Selain berfungsi sebagai cerminan batin, mimpi juga berperan dalam menjaga kesehatan mental. Selama tidur, otak mengatur ulang informasi, memilah mana yang penting dan mana yang perlu dibuang. Mimpi membantu kita mengarsipkan pengalaman harian, memproses stres, dan menstabilkan emosi. Itulah sebabnya, setelah tidur nyenyak, kita sering merasa lebih segar secara mental. Neuroscience menemukan bahwa orang yang mengalami gangguan tidur REM lebih rentan terhadap kecemasan dan depresi, karena otaknya kehilangan kesempatan untuk menata ulang dunia emosionalnya.
Dengan kata lain, mimpi adalah laboratorium batin tempat otak melakukan eksperimen terhadap pengalaman manusia. Ia menguji emosi, memulihkan keseimbangan, dan menjaga identitas kita tetap utuh di tengah arus kehidupan yang penuh tekanan. Mimpi bukanlah halusinasi tak berarti, melainkan bagian penting dari proses biologis dan spiritual kita. Di balik keheningan malam, otak sedang bekerja untuk menyembuhkan diri sendiri, melalui bahasa simbol yang hanya bisa dimengerti oleh hati dan kesadaran kita yang paling dalam. Kita sering menganggap mimpi hanyalah hiburan malam, sesuatu yang datang lalu pergi tanpa arti. Padahal, mimpi jauh lebih penting dari yang kita kira. Saat kamu tertidur, otak tidak sekadar beristirahat, tapi juga bekerja menyusun ulang pengalaman harianmu. Semua hal yang kamu alami di siang hari, dari percakapan kecil hingga perasaan yang kamu tahan, diproses ulang saat malam. Otak seperti pustakawan yang menata ulang rak-rak kenangan, agar hidupmu lebih teratur saat kamu bangun keesokan pagi. Beberapa mimpi mungkin terasa aneh, tapi di baliknya ada pesan dari alam bawah sadar yang mencoba berbicara denganmu. Misalnya, ketika kamu bermimpi dikejar, bisa jadi itu cerminan dari rasa takut yang belum terselesaikan. Saat bermimpi terbang, bisa jadi otak sedang mengekspresikan perasaan bebas atau harapan untuk melepaskan diri dari tekanan. Mimpi adalah bahasa simbolik yang digunakan otak untuk memahami emosi yang terlalu rumit jika dijelaskan dengan kata-kata. Ia mengizinkan kita merasakan tanpa harus berpikir. Menariknya, mimpi juga menjadi sumber inspirasi bagi banyak ide besar di dunia nyata. Ilmuwan seperti Albert Einstein, seniman seperti Salvador Dali, dan penulis seperti Mary Shelley menemukan inspirasi dari mimpi mereka. Dalam kondisi tidur, otak tidak terikat oleh logika harian. Ia bebas menghubungkan hal-hal yang tampak tidak berhubungan, menciptakan pola baru dan membentuk ide segar. Itulah sebabnya, kadang saat bangun dari tidur, kita merasa menemukan jawaban dari masalah yang sebelumnya membingungkan. Mimpi adalah panggung tempat kreativitas tanpa batas bekerja. Namun mimpi juga punya sisi emosional yang mendalam. Saat kamu kehilangan seseorang, terkadang mereka hadir di mimpimu, bukan karena supranatural, tapi karena otak mencoba menenangkan rasa rindu. Mimpi memberi kita kesempatan untuk bertemu kembali, mengucapkan kata yang belum sempat diucapkan, atau merasakan kedamaian yang tidak bisa ditemukan saat terjaga. Disinilah mimpi menjadi bentuk terapi alami. Ia membantu otak memproses kesedihan dengan cara yang lembut dan penuh empati. Setelah semua itu, kita bisa melihat bahwa mimpi adalah cermin dari kehidupan yang kita jalani. Ia menghubungkan dunia nyata dengan batin, menyatukan logika dan perasaan, masa lalu dan masa kini. Setiap kali kita bermimpi, sebenarnya kita sedang berdialog dengan diri sendiri. Maka, jangan remehkan apa yang kamu alami di dunia mimpi, karena di baliknya, otak sedang bekerja keras menjaga keseimbangan antara pikiran, emosi, dan jiwa. Mimpi bukan pelarian, tapi cara otak menuntun kita pulang ke diri yang lebih utuh. Kalau mimpi adalah cermin batin dan alat alami bagi otak untuk memulihkan keseimbangan, maka menjaga kualitas tidur menjadi kunci utama agar proses ini berjalan sempurna. Banyak orang tidur cukup lama tapi tetap bangun dalam keadaan lelah. Masalahnya bukan pada durasi, tapi pada kualitas gelombang tidur yang tidak stabil. Tidur yang baik memiliki pola naik turun yang ritmis, dari tahap ringan, dalam, hingga REM. Ketika siklus ini terganggu, mimpi menjadi kacau, bahkan otak kehilangan kesempatan untuk membersihkan beban emosional. Maka, tidur bukan sekadar memejamkan mata, tapi memberi ruang bagi otak untuk bekerja tanpa gangguan. Langkah pertama untuk memperbaiki kualitas tidur adalah menciptakan rutinitas yang konsisten. Otak menyukai pola yang teratur, seperti tidur dan bangun di waktu yang sama setiap hari. Rutinitas ini membantu otak menyesuaikan ritme sirkadian, sistem alami yang mengatur kapan kita harus tidur dan bangun. Hindari cahaya terang dari layar ponsel menjelang tidur, karena sinar birunya menipu otak agar tetap waspada. Gantilah dengan aktivitas yang menenangkan seperti membaca, menulis, atau meditasi ringan. Saat rutinitas ini terbentuk, otak akan lebih mudah memasuki fase tidur dalam dan REM. Tempat mimpi terbentuk dengan alami. Selain rutinitas, emosi juga memainkan peran besar dalam kualitas mimpi. Saat kita menyimpan stres atau kemarahan, otak membawa beban itu ke dunia mimpi. Maka, penting untuk menenangkan pikiran sebelum tidur. Salah satu cara terbaik adalah dengan teknik pernapasan perlahan atau journaling.
menulis hal-hal yang ingin kamu lepaskan dari hari itu. Saat emosi dilepaskan, mimpi menjadi lebih lembut dan bermakna. Dalam kondisi ini, otak bekerja lebih efektif untuk mengatur ulang sistem emosional, membuat kita bangun dengan pikiran lebih jernih dan hati lebih tenang. Selain itu, lingkungan tidur juga menentukan kualitas mimpi. Otak bereaksi terhadap cahaya, suhu, dan suara. Kamar yang terlalu terang atau bising membuat otak sulit memasuki fase REM. Gunakan pencahayaan redup, suhu sejuk, dan hindari gangguan suara. Tambahkan aroma lembut seperti lavender atau suara alam untuk membantu tubuh rileks. Neuroscience menunjukkan bahwa kondisi nyaman membantu otak melepaskan gelombang alfa dan theta, yang berperan dalam relaksasi dan transisi menuju mimpi. Saat suasana mendukung, otak merasa aman untuk berkelana ke dunia bawah sadar. Dan yang terakhir, jangan takut pada mimpi aneh atau bahkan mimpi buruk. Dalam banyak kasus, itu adalah cara otak membersihkan hal-hal yang menekan pikiranmu. Saat kamu bangun dari mimpi yang tidak menyenangkan, cobalah menuliskannya. Kadang maknanya baru terasa setelah dibaca ulang. Ingat, mimpi bukan pesan yang harus ditafsirkan secara mistik, melainkan cara otak berbicara dengan dirinya sendiri. Jadi, perlakukan tidurmu dengan hormat. Karena di balik keheningan malam, otak sedang memperbaiki, menata, dan menumbuhkan dirimu menjadi pribadi yang lebih utuh setiap harinya. Tidur bukan sekadar waktu bagi tubuh untuk beristirahat, tapi juga saat otak menulis ulang kisah hidup kita dalam diam. Di dalam setiap mimpi, ada potongan dari masa lalu, bayangan masa depan, dan gema dari emosi yang belum sempat kita pahami. Otak bekerja seperti penulis rahasia, menyatukan rasa dan pikiran menjadi cerita yang hanya bisa dipahami oleh kesadaran terdalam. Maka, tidur bukan waktu yang hilang, melainkan saat kita benar-benar terhubung dengan diri sendiri. Mimpi seringkali membawa kita ke tempat yang tidak ada di dunia nyata. Di sana, batas logika menghilang, waktu menjadi lentur, dan realitas berubah menjadi simbol. Tapi justru dalam dunia itu, otak sedang bekerja keras menyembuhkan, merapikan, dan memperkuat jalinan antara emosi dan memori. Mimpi memberi kita kesempatan untuk mengulang perasaan tanpa luka, untuk menyentuh hal-hal yang sulit dijangkau saat terjaga. Dan dari sana, kita bangun bukan hanya lebih segar, tapi juga sedikit lebih utuh. Neuroscience kini membuktikan bahwa mimpi bukan sekadar keanehan malam, melainkan proses alami yang sangat penting bagi keseimbangan jiwa. Ia membantu kita memahami apa yang tak terucap, menata ulang apa yang kacau, dan memberi ruang bagi harapan baru untuk tumbuh. Ketika kamu bermimpi, otakmu tidak sedang melarikan diri dari kenyataan, tapi sedang menciptakan kembali versi dirimu yang lebih kuat dan lebih tenang. Jadi, lain kali kamu terbangun dari mimpi, jangan buru-buru melupakannya. Luangkan waktu sejenak untuk mengingat perasaan yang muncul di dalamnya. Mungkin di sana tersimpan pesan halus dari otakmu, sebuah refleksi tentang apa yang sedang kamu hadapi di dunia nyata. Karena mimpi bukan dunia yang terpisah, melainkan cermin yang memantulkan isi hati dan pikiranmu sendiri. Pada akhirnya, tidur dan mimpi adalah anugerah yang diberikan agar manusia bisa beristirahat dari bisingnya dunia. Di balik mata yang terpejam, otak sedang bekerja dengan cinta, menata ulang kepingan pengalaman menjadi kesadaran yang baru. Jadi, jagalah tidurmu seperti kamu menjaga kebahagiaanmu, karena di sanalah otak belajar untuk menenangkan diri dan menemukan kedamaian. Dan mungkin, di antara detik hening itu, kita sedang bermimpi untuk menjadi manusia yang lebih sadar, lebih damai, dan lebih hidup. Kadang, memahami apa yang terjadi di dalam otak saat kita bermimpi membuat kita lebih menghargai keheningan malam dan keajaiban tidur itu sendiri. Jadi jika video ini membantumu melihat betapa luar biasanya cara otak bekerja di balik kesadaran, tetaplah bersama kami di Gelombang Otak, tempat kita menjelajahi hubungan antara sains dan jiwa. Klik subscribe dan biarkan frekuensi pengetahuan ini menuntunmu menuju hidup yang lebih tenang dan sadar setiap harinya.